Kita akan lanjutkan kajian kita pasal ke-26 Minal Hikami Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Qala Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafs, yang artinya menunda amal perbuatan kebaikan karena menanti kesempatan yang lebih baik, suatu tanda kebodohan yang mempengaruhi jiwa. Menunda amal baik, nunggu ada kesempatan baik, itu bodoh namanya. Kata Imam Ibnu Athaillah, kalau ingin berbuat baik jangan nunggu ada waktu kesempatan yang lebih baik, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jangan nunggu punya waktu luang baru ingin ngaji. Belum tentu kau punya waktu di masa yang akan datang untuk ngaji. Jangan nunggu lapang baru mau bersedekah. Belum tentu kita dikasih oleh Allah kelapangan untuk sedekah. Maka kata Imam Ibnu Athaillah, bodoh orang seperti ini. Selagi kita masih punya kesempatan, kitalah yang ngatur waktu, jangan diatur oleh waktu. Berapa banyak orang yang hidupnya itu terbengkalai karena diatur oleh waktu. Tapi orang yang beriman, orang yang yakin kepada Allah, kitalah yang harus mengatur waktu, kitalah yang memberi kesempatan, kitalah yang meluangkan waktu untuk berbuat baik. Maka oleh sebab itu kebodohan itu disebabkan oleh, yang pertama disebabkan oleh cinta terhadap duniawi. Kenapa majelis-majelis taklim itu sepi? Kenapa? Karena di dalam majelis taklim itu tidak ada kepentingan untuk mereka. Betul ya? Tidak nambah kayo, tidak katik duitnya di situ. Ya kan? Maka sepi dia. Nah, kenapa majelis taklim itu tidak ramai? Karena tidak ada kepentingan di situ. Karena dia sudah merasa puas dengan hartanya, dengan pangkatnya, dengan jabatannya, dengan rumah mewahnya, dengan kendaraan mewahnya, dengan tabungan dia yang bermiliar-miliar itu. Seolah-olah dia tuh tidak butuh lagi dengan Allah. Sudahlah, cukuplah di rumah. Kalau nak nonton majelis taklim, buka di YouTube, banyak YouTube. Nah, padahal berkumpulnya kita bersama orang yang soleh itu besar faedahnya. Hudura majelis ilm afdalu minas sholati alfi rakaatin. Kata Nabi, hadir di majelis taklim itu lebih afdal daripada kita melakukan sholat 1000 rakaat sholat sunat. Tidak mungkin kita dalam satu hari satu malam bisa melakukan sholat sunat 1000 rakaat. Tidak mungkin. Kita sholat tarawih saja kita tak sanggup 23. Mau 1000 rakaat, tidak ada yang sanggup. Kenapa dikatakan sholat lebih hebat daripada 1000 sholat sunat? Karena sholat orang yang tak berilmu itu tidak punya nilai. Badannya di masjid, tapi hatinya tidak bersama Allah. Mulutnya nyebut Allah, tapi hatinya tidak sedang bersama Allah. Dia cuma sibuk dengan bacaan Qur'annya, dia cuma ingat dengan bacaan Qur'annya, tapi tidak ingat sama Allah. Nah, ini hati-hati. Yang qori, hati-hati kalau sedang baca Qur'an, mulutmu nyebut nama Allah, tapi hatimu juga harus ingat ke Allah. Khawatir mulutnya nyebut ke Allah tapi hatinya tidak bersama Allah, maka baca Quran kita tuh orang yang tak berilmu. Yang jadi imam juga sama. Jangan buat makmum tuh menderita gara-gara kamu cari ayat yang panjang-panjang, sehingga orang sholat di masjid itu jero. Lo panjangnya ngomong itu. Kalau mau panjang-panjang, sholatlah sendiri di rumah.
Jangan buat menderita, hati-hati. Kalau kita cuma ingin cari ayat-ayat yang panjang, biar dianggap banyak hafalan, biar dikatakan qori, biar dikatakan al-hafiz, hati-hati, sholatmu tidak berilmu. Karena tujuan membaca Al-Quran itu ingin diakui oleh makhluk. Ingin dimuliakan oleh makhluk, bukan ingin dimuliakan oleh Allah. Allah tahu niat kita. Maka kita tidak boleh tertipu dengan tipu daya syaitan. Inna syaitana lakum adu fattahizuhu aduwa. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu, maka berhati-hatilah dengan tipu daya syaitan. Inna syaitana yajri minal insani majrodam. Setan itu mengalir di dalam darahmu. Jadi setan dengan Allah-nya sama-sama dekat. Allah tuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu, sedangkan setan itu berada di dalam aliran darah. Sama-sama dekat.